Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nur Anissa, NPM 18133624. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi substitusi dan menggunakan metode OBE. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Di sini saya punya dua persamaan, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 5. Di sini kita harus mengeliminasi salah satu nilai variabel ini, x atau y. Kita bisa memilih dari keduanya. Karena di sini saya memilih untuk mengeliminasi nilai x, maka di sini saya harus menyamakan nilai x terlebih dahulu. Untuk menyamakan nilai x ini, saya mengalihkan persamaan yang pertama dengan 3 dan persamaan kedua dengan 2. Setelah dikali, persamaan pertama hasilnya yaitu 6x plus 9y sama dengan 24. Persamaan kedua kita kalikan 2, hasilnya 6x plus 2y sama dengan 10. Kemudian kita kurangi 24 kurangi 10 hasilnya 14. 9 dikurangi 2y sama dengan hasilnya 7y. Kemudian y sama dengan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Setelah diketahui nilai y, maka kita substitusikan nilai y ini kepada persamaan yang pertama. 2x plus 3y sama dengan 8. 2x plus 3y nya kita masukkan 2 sama dengan 8. 2x plus 3 kali 2 6 sama dengan 8. 2x sama dengan 6 pindah ruas, maka 8 kurangi 6 menjadi 2 dan x sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode OBE. Di sini kita memakai persamaan yang pertama tadi, 2x plus 3y sama dengan 8, 3x plus y sama dengan 5. Kita jadikan dua persamaan ini menjadi sebuah matriks. 2, 3, 8 dan 3, 1, 5. Setelah selesai menjadi matriks, kita harus jadikan matriks ini menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu dimana di sini ini harus 1, di sini harus 0, di sini 0 dan di sini harus 1. Pertama-tama kita harus jadikan 2 ini menjadi angka 1. Di sini saya mengalihkan angka 2, saya kalikan dengan baris pertama. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4, dikurangi dengan baris kedua sama dengan 3, jadi 4 kurangi 3 hasilnya 1. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6, dikurangi baris kedua sama dengan 1, jadi 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Kemudian 2 dikalikan dengan 8 hasilnya 16, dikurangi 5 maka hasilnya sama dengan 11. Selanjutnya kita harus jadikan angka di bawah satu utama ini kita harus jadikan 0. Di sini saya mengalihkan min 3 dengan baris pertama yang baru, kemudian dijumlahkan dengan baris kedua. Jadi min 3 dikali 1 hasilnya sama dengan min 3, ditambahkan dengan 3 baris kedua ini maka hasilnya menjadi 0. Kemudian min 3 dikalikan dengan 5 hasilnya min 15, ditambahkan dengan 1 hasilnya min 14. Min 3 dikalikan 11 min 33, kemudian ditambahkan dengan 5 hasilnya min 28. Setelah itu kita harus jadikan angka ini min 14 ini kita harus jadikan sebagai satu utama. Itu di sini saya mengalihkan baris kedua dengan min 1/14 agar hasilnya menjadi 1. Min 14 dikali 1 dikali min 1/14 maka hasilnya 1. Min 28 dikali min 1/14 maka hasilnya 2. Selanjutnya kita harus menjadikan angka di atas satu utama ini kita harus jadikan 0.
di sini saya mengalihkan min 5 dengan baris kedua yang baru, kemudian dijumlahkan dengan baris pertama. Jadi min 5 ditambahkan dengan 5, maka hasilnya 0 ya. Kemudian min 5 dikalikan dengan 2, hasilnya sama dengan min 10, kemudian ditambahkan dengan baris pertama 11, maka hasilnya menjadi 1 ya. Setelah selesai, maka kita bisa mengetahui nilai X dan nilai Y ini ya. Karena sudah menjadi matriks identitas, maka kita dapat mengetahui, maka kita bisa mengetahui nilai X ini 1 dan nilai Y ini 2 ya. Hasilnya sama seperti metode eliminasi substitusi yang pertama saya jelaskan tadi. Untuk mengetahui benar tidaknya, kita bisa mensubstitusikan nilai X dan Y ini kepada persamaan yang pertama tadi ya. 2X plus 3Y sama dengan 8, 2X nya kita masukkan yaitu 1, ditambah 3 kita masukkan Y nya 2, maka 2 kali 1 2, ditambah 3 kali 2 sama dengan 6, maka hasilnya sama dengan 8 ya, terbukti benar ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi substitusi ya. Karena SPLTV kita harus punya 3 persamaan ya. Di sini saya punya 3 persamaan ya. Di sini saya juga akan mengeliminasi nilai X ya. Jadi saya harus menyamakan nilai X terlebih dahulu. Karena persamaan pertama dan kedua ini sama nilainya, maka saya hanya mengganti persamaan yang ketiga ya. Maka saya akan mengalihkan persamaan ketiga ini menjadi dikalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya menjadi 4X plus 4Y plus 14Z sama dengan min 2 ya. Karena ya sudah sama. Untuk kemudian saya akan menggunakan persamaan yang pertama dengan persamaan kedua untuk mengeliminasi nilai X tadi ya. Kita tulis persamaan dan kedua ke persamaan pertama dan persamaan kedua ini, kemudian kita kurangi untuk mengeliminasi nilai X ya. 4 dikurangi 15 maka hasilnya min 11, 4Z dikurangi 1Z hasilnya sama dengan 3Z, dan 2Y dikurangi 6Y maka hasilnya min 4Y ya. Persamaan ini akan saya beri nama dengan persamaan 4 ya. Kemudian saya menggunakan persamaan kedua dan persamaan ketiga untuk mengeliminasi nilai X juga, untuk menghasilkan persamaan yang kelima ya. Kita tulis persamaan kedua dan ketiga, kemudian kita kurangi untuk mengeliminasi nilai X tadi ya. Min 15 dikurangi min 2 maka hasilnya 17, 1Z dikurangi 14Z maka hasilnya min 13Z, dan 6Y dikurangi 4Y maka hasilnya menjadi 2Y. Nah, persamaan ini kita namai dengan persamaan yang kelima ya. Setelah itu saya mengeliminasi nilai Y dari persamaan keempat dan kelima ya. Kita tulis tadi persamaan keempat ini dan ini persamaan kelima ya. Karena saya akan mengeliminasi nilai Y, maka saya harus menyamakan nilai Y terlebih dahulu ya. Saya kalikan ini dengan 1 dan saya kalikan persamaan kedua ini dengan 2 dan didapat hasilnya seperti ini ya. Kemudian saya jumlahkan agar hasil 4 ini sama ini hasilnya 0 ya. Min 11 ditambah 34 hasilnya 23, dan 3Z ditambah min 26Z maka hasilnya min 23Z, dan kemudian Z sama dengan 23 dibagi min 23 maka hasilnya 1. Nah, setelah diketahui nilai dari Z, maka kita substitusikan nilai Z ini ke persamaan ini ya. Persamaan ini jadi 4Y plus 3Z sama dengan min 11, min 4Y sama dengan 3Z nya kita masukkan sama dengan ini min 1 ya, min 1 sama dengan min 11, dan min 4Y
3 dikali min 1 sama dengan min 3 sama dengan min 11 ya. Min 4Y sama dengan ini pindah ruas, maka menjadi min 8 dan Y sama dengan min 4 dibagi min 8 sama dengan hasilnya 2. Setelah diketahui nilai Y tadi 2, kita substitusikan nilai Y dan nilai Z tadi kepada persamaan yang awal tadi ya. Yang awal tadi kita menggunakan ini, saya substitusikan kepada persamaan yang awal tadi, yaitu 4x plus 2y plus 4z sama dengan 4 ya. 4x plus 2, y nya tadi 2 plus 4z nya tadi min 1 sama dengan 4. 4x plus 2 kali 2 sama dengan 4 plus 4 dikalikan min 1 sama dengan min 4 sama dengan 4 ya. 4x sama dengan 4 dikurangi min 4 maka hasilnya 0 ya. Maka 4 ini turun. X sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Karena sudah diketahui nilai X nya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai X, Y, dan Z itu adalah nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya tadi min 1. Di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan metode UBE ya. Di sini saya menggunakan persamaan yang pertama tadi ya. 4x plus 2y plus 4z sama dengan 4 ya. Persamaan ini kita harus jadikan persamaan ini menjadi sebuah matriks ya. Kita masukkan konstantanya saja. 4 2 4 4 4 6 1 15 dan 2 27 sama dengan min 1 ya. Setelah kita jadikan sebuah matriks, maka kita harus jadikan matriks ini menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu seperti ini. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya. Jadi pertama-tama kita harus menjadikan 4 ini menjadi 1. Di sini caranya saya mengalihkan baris pertama dengan seperempat ya. Jadi 4 dikali seperempat maka hasilnya 1 ya. 2 dikali dengan seperempat maka hasilnya setengah, dan 4 kali seperempat 1, 4 kali seperempat sama dengan 1. Kemudian 4 ini kita harus jadikan 0. Di sini saya mengalihkan min 4 dengan baris pertama yang baru, kemudian ditambahkan dengan baris kedua ini. Jadi min 4 dikali 1 sama dengan min 4 ditambahkan dengan 4 maka hasilnya 0 ya. Kemudian min 4 dikali setengah ditambahkan dengan 6 maka hasilnya menjadi 4 ya. Min 4 dikalikan dengan 1 kemudian ditambahkan dengan 1 maka hasilnya min 3. Min 4 dikalikan dengan baris pertama yaitu 1. Min ini ya, min 4 dikalikan dengan baris pertama yaitu 1 dan kemudian ditambahkan dengan baris kedua yaitu 15 maka hasilnya 11 ya. Kemudian kita harus jadikan angka 2 ini diganti dengan 0 ya. Di sini saya mengalihkan min 2 dengan baris pertama yang baru, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga ini. Jadi 2 dikalikan dengan 1, min 2 dikalikan dengan 1 hasilnya min 2, kemudian ditambahkan dengan 2 maka hasilnya 0 ya. Min 2 dikalikan dengan setengah kemudian ditambahkan dengan 2 maka hasilnya 1 ya. Min 2 dikalikan dengan 3 kemudian ditambahkan dengan baris ketiga 5, 7 maka hasilnya menjadi 5 ya. Min 2 dikalikan dengan baris pertama 1 ya, kemudian kita jumlahkan dengan baris ketiga min 1 maka hasilnya menjadi min 3 ya. Setelah menjadi matriks ini kita harus jadikan angka ini ya, ini menjadi 0 ya. Bagaimana caranya? Di sini saya mengalihkan min 2 setengah min setengah saya kalikan dengan baris kedua dan ditambahkan dengan baris pertama ya. Jadi setengah dikalikan dengan baris kedua dan ditambahkan dengan baris pertama maka hasilnya menjadi 0 ya. Min setengah dikalikan dengan baris kedua ya, baris kedua. Oh ini ya. Terlebih dahulu kita harus menjadikan 4 ini sebagai satu utama ya, maaf.
kita harus jadikan 4 ini sebagai satu utama, yaitu di sini kita hanya mengalihkan min 3 dikalikan dengan baris ketiga. Min 3 dikali 3 sama dengan 3, kemudian kita tambahkan dengan baris kedua yaitu 4. Jadi min 3 ditambah 4 maka hasilnya 1 ya. Min 3 dikalikan dengan 5 dan kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua, maka hasilnya akan menjadi min 18 ya. Kemudian ini min 3 dikalikan dengan baris ketiga min 3 dan dijumlahkan dengan 11, maka hasilnya menjadi menjadi 20. Nah, kemudian kita harus menjadikan angka ini sebagai 0 ya, kita harus jadikan 0, yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min setengah dan dijumlahkan dengan baris pertama, yaitu hasilnya akan menjadi 0 ya. Ini juga sama, kita jumlahkan dan kita kalikan sama seperti ini sehingga hasilnya yaitu 10 dan min 9. Untuk yang di bawah satu utama ini kita juga harus jadikan 0, yaitu di sini saya menjadikan R3-nya saya kurangi dengan baris keduanya, maka hasilnya akan menjadi 0 ya. 1 baris ketiga dikurangi dengan baris pertama, maka hasilnya menjadi 1 ya. Kemudian yang ini juga sama, baris ketiganya 5 dan kita kurangi ya, 5 baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, maka hasilnya akan menjadi 23 ya. Dan ini kita sama operasikan sama seperti ini semua, maka hasilnya akan menjadi min 23 juga ya. Setelah ini sama ini kita sudah selesai menjadikan angka 10010, maka sekarang pindah yang ini, kita harus jadikan ini sebagai 1 ya. Di sini saya membagikan B3 23 kita bagikan dengan 23 bagi 23 hasilnya yaitu 1 ya. Min 23 kita bagikan dengan 23 hasilnya juga min 1 ya. Kemudian kita harus jadikan ini sama ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Di sini saya mengalihkan min 10 dengan baris ketiga, kemudian saya jumlahkan dengan baris pertama sehingga hasilnya menjadi 0. Begitu juga dengan ini sehingga hasilnya menjadi 1 ya. Untuk baris kedua ini saya mengalihkan angka 18 dengan baris ketiga ya. Jadi min 18 dikali 1 sama dengan min 18, kemudian saya jumlahkan dengan baris kedua, maka hasilnya akan menjadi 0. Kemudian ini juga sama sehingga hasilnya menjadi 2. Nah, setelah menjadi sebuah matrik identitas seperti ini, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2 dan nilai Z sama dengan min 1. Jadi terbukti jawabannya sama dengan menggunakan metode eliminasi. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.